Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Baiklah teman-teman, ini materi ke-6, materi pengantar sebelum kita memasuki sistem operasional BMT. Nah, materi ini berjudul laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan finansial pada suatu perusahaan di akhir periode tersebut. Menurut standar akuntansi di Indonesia, laporan keuangan itu ada 5 macam. Yang lengkapnya ada 5 macam, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, arus kas, sama catatan laporan keuangan. Tapi perlu teman-teman ketahui, kelima jenis laporan tersebut memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Dan di setiap usaha atau bisnis itu tidak semuanya menggunakan kelima laporan keuangan tersebut. Kayak kita ya teman-teman, BMT ini kan di bawah Badan Hukum Koperasi. Oleh karena itu laporan keuangannya pun merujuk kepada laporan keuangan koperasi yang ada di Indonesia. Jadi di BMT Al Muawana IAIN Bengkulu itu menggunakan 4 laporan keuangan. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan arus kas. Tidak menggunakan laporan catatan laporan keuangan. Untuk laporan laba rugi itu sendiri berfungsi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Apakah perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian pada akhir periode tersebut. Seperti itu. Nah, laporan laba rugi itu sendiri ada 2 macam laporan laba rugi, yaitu single step dan multiple step. Nah, yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga bisnis dan terutama BMT IAIN Bengkulu sendiri itu menggunakan single step, di mana bentuk laporan laba rugi single step ini lebih sederhana dan sangat sederhana, di mana laporan laba rugi ini hanya memisahkan pendapatan-pendapatan dan beban-beban. Nah, setelah pendapatan dan beban-beban pendapatan sudah dapat dikurangi oleh beban-beban, kita dapat memasuki pajak di sana, memasukkan nilai pajak, baru akhirnya mendapatkan hasil akhirnya. Apakah perusahaan saat itu BMT pada akhir periode tersebut mengalami kerugian atau penurunan. Nah, kalau di laporan laba rugi multiple step, di sini format laporan keuangan multiple step itu lebih kompleks. Untuk membuat laporan laba rugi multiple step, kita harus memisahkan transaksi operasional dan non-operasional. Kemudian membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan. Setelah itu baru kita mendapatkan hasil akhir laba operasional tersebut. Jadi sedikit lebih kompleks dan lebih ribet sih sebenarnya yang laporan laba rugi multiple step. Oleh karena itu kebanyakan orang memakai single step seperti itu. Nah, untuk laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan biasanya kita menyetorkan modal awal. Nah, di modal awal inilah yang harus kita perhatikan di akhir periode, apakah meningkat atau menurun. Nah, yang perlu diperhatikan dalam membuat perubahan modal itu ialah pembuatan laporan laba rugi. Jadi sangat berkaitan antara laporan perubahan modal dengan laporan laba rugi. Karena kita tidak bisa membuat laporan perubahan modal ketika kita belum membuat laporan laba rugi. Karena di laporan laba rugi itulah kita mengetahui apakah modal kita itu mendapatkan penambahan atau justru pengurangan. Nah, tidak hanya itu, dalam pembuatan laporan perubahan modal kita juga harus memperhatikan ada yang namanya PRIPE, pengambilan pribadi.
Ya baiklah teman-teman, kita balik ke laporan yang ketiga, laporan neraca. Seperti namanya, neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, Anda akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan terinci. Nah, untuk pembuatan neraca, adapun pembuatan neraca, kita harus memperhatikan persamaan akuntansi, di mana aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, itu untuk pembuatan neraca. Jadi kita tidak terlepas dari persamaan akuntansi, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, jadi di dalam neraca Anda akan melihat secara rinci semua laporan keuangan yang Anda buat. Kalau laporan laba rugi tadi kan hanya melihat labanya atau ruginya. Perubahan modal tadi, laporan perubahan modal tadi hanya untuk melihat penambahan atau pengurangan modal yang terjadi di akhir periode. Nah, kalau di neraca ini akan sangat kompleks. Anda bisa melihat semua rinciannya dari aset Anda, dari kewajiban Anda maupun modal Anda. Nah, di laporan neraca ini yang perlu kalian perhatikan, antara aktiva dan pasiva itu harus mengalami balance atau kesamaan. Tidak bisa nominal aktiva dan nominal pasiva itu berbeda. Ketika nominal aktiva dan nominal pasiva itu berubah, maka berarti laporan keuangan Anda ada yang keliru. Entah itu di laporan laba rugi, entah itu di perubahan modal, entah itu di laporan-laporan yang lain, entah itu di jurnal dan sebagainya ya. Nah, yang terakhir laporan arus kas. Laporan arus kas ini seperti namanya ya, arus kas. Jadi laporan yang memberikan informasi tentang aliran perusahaan, aliran keluar masuknya uang pada perusahaan atau pada BMT ini. Nah, di situ nanti ada semua transaksi keuangan yang baik yang masuk maupun yang keluar ada di laporan arus kas tersebut, dari inventaris, operasional, dan semuanya ada di arus kas tersebut. Nah, kayak BMT kan punya yang namanya usaha toga, alma mater, fotokopi. Nah, semua keluar masuknya uang yang ada di BMT pada periode tersebut, itu masuk ke arus kas. Jadi kita bisa melihat aliran uang kita selama satu periode itu masuk keluarnya ada di arus kas. Dan satu lagi, kegunaan membuat laporan arus kas ini, kita bisa memprediksi berapa arus kas yang akan terjadi di periode yang akan mendatang. Jadi kita bisa memprediksi, BMT pada bulan ini, pada akhir periode ini membeli inventaris barang segini dengan modal segini, di arus kas segini. Nah, kita bisa memprediksi, nanti di periode yang akan datang aliran uang kita bisa naik segini, seperti itu. Nah, itu tujuannya pembuatan arus kas. Nah, itu aja yang laporan keuangan yang digunakan di BMT seperti yang saya bilang tadi. Yang laporan keuangan yang kelima, catatan atas laporan keuangan itu tidak semua perusahaan menggunakannya, termasuk BMT Al Muawana IAIN Bengkulu. Itu juga tidak menggunakan laporan keuangan yang kelima. Biasanya yang menggunakan catatan laporan atas keuangan itu di perusahaan-perusahaan yang sudah besar, perusahaan-perusahaan go public. Nah, seperti itu ya. Nah, atau mungkin biasa dikenal dengan istilah akuntansinya jurnal pembalik. Nah, itu kan jurnal pembalik dibuat di awal periode baru. Nah, itu gunanya untuk melihat laporan-laporan yang sudah dibuat. Ketika ada data atau apapun itu yang terselip, kita bisa buat di jurnal pembalik itu tadi. Nah, itulah teman-teman laporan keuangan yang digunakan oleh BMT Al Muawana IAIN Bengkulu. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, ini hanya pengantar sebelum kalian melihat sistem operasional yang akan kita gunakan di BMT Al Muawana pada sesi materi setelah ini. Nah, jadi di sini hanya pengantar, sebagai pengantar. Nanti saya akan perlihatkan yang namanya
laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi, laporan neraca, arus kas, ada semua di sistem itu. Nah, itulah lebih kurangnya teman-teman, lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.